Sehat Bang Juma. Iya, alhamdulillah sehat, makasih. Bang Erik naik, Bang Erik. Ya kenapa Aldus? Kenapa di Al-Quran itu Nabi Isa itu lebih diunggulkan Bang Juma? Karena sudah dinubuatkan bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Itu jawabannya. Bukan menghinakan, tapi memuliakan aku. Ketika datang Nabi kebenaran, dia akan memuliakan aku. Karena sudah dihinakan dari sejak dulu, sejak dia datang, dihinakan. Sampai orang-orang Roma, Yunani, ikut-ikutan melantiknya menjadi dewa. Masuk ke Indonesia, dilantik lagi menjadi Allah, menjadi Tuhan. Jadi dihinakan terus. Datanglah Al-Quran memuliakan beliau. Gitu Bang. Tapi kenapa cuma Nabi Isa bahkan di surah Maryam dia diberkahi di mana saja dia berada? Itu untuk menjawab tuduhan orang-orang kafir mengatakan dirinya adalah anak haram. Padahal ternyata dia adalah manusia suci di dunia dan di akhirat. Kan dituduh sama orang-orang Yahudi dan sama orang Kristen. Orang Yahudi menuduhnya anak haram, orang Kristen menuduhnya apa? Manusia yang dikutuk di atas salib. Maka Al-Quran datang meluruskan, tidak dong. Nabi Isa itu adalah manusia yang diberkati dimanapun berada. Tapi di ayat ketiga-tiganya kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiran, pada hari dimatikan. Itu kan mati Bang Juma. Iya kan memang setiap manusia mengalami 3 fase itu. Itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu murni. Aku lahir. Setelah aku lahir aku mati. Setelah aku mati nanti aku dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Sudah pasti. Kan di situ kan ya yauma mutu. Nah, pada saat aku dimatikan, bukan diwafatkan. Di situ. Maut itu mati. Bukan diwafatkan dia, tapi dimatikan. Tapi kan bangkit tuh. Bangkit itu nanti semua kita akan bangkit. Memang ada orang yang tidak bangkit nanti setelah kematian. Bangkit. Ayat itu tidak membahas tentang penyaliban. Ayat itu membahas 3 keadaan manusia. Lahir, habis itu dia mati, fase terakhir hidup kembali bangkit. Nah, Nabi Isa minta pada posisi 3 episode ini dia selalu diberkahi. Dia selalu sejahtera di situ. Jangan sampai tersiksa akunya pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Begitu saudaraku. Butuh yang tidak ada hubungannya. Nah, Kristen ini cari akal-akalan. Gimana caranya supaya dalam Al-Quran itu ada membahas tentang kebangkitan ya? Diartikanlah kitabnya Al-Quran dengan sembarangan. Sama seperti kitabnya Yahudi, kalian maknai sembarangan. Oh, Mesias datang mati nebus dosa dan seterusnya. Al-Quran juga ingin kalian perlakukan seperti itu. Begitu kawan. Tapi Nabi Isa di Al-Quran hebat banget Bang, cuma banyak mukjizat. Bahkan masih kecil aja bisa menghidupkan. Bisa bicara. Membuat burung dari tanah. Itu bukan pada saat dia bayi. Pada saat apa? Ya pada saat dia sudah menjalankan risalah kenabiannya. Iya Dan kan. mujizat Yesus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mujizat Nabi Muhammad. Yesus itu kecil mujizatnya. Kalau Nabi Muhammad itu Anda lihat di dalam Bukhari 3579. Bagaimana benda mati bicara.
kepada dia. Air keluar seperti keran air di sela-sela jari tangannya. Bisa lihat di dalam hadis Bukhari 3573, hadis Muslim 2279. Bahkan pernah keluar air dari jari-jarinya itu bisa membuat orang berwudu sampai 1.500 orang. Bayangkan. Satu ekor anak kambing Nabi Muhammad bisa memberi makan 1.000 orang. Bukhari 4101, Muslim 2039. Akurat itu hadis sahih, tersambung langsung kepada baginda. Batu kerikil berbicara. Anda bisa lihat di dalam Tabrani 1244. Bahkan gunung dan pohon yang ditemui oleh Nabi Muhammad itu berbicara kepadanya. At-Tirmizi 3626. Batu kemudian memberi salam, memberi hormat. Assalamu alaika ya Muhammad. Anda bisa lihat di Muslim 2277. Bagaimana batu memberi salam kepada beliau. Yesus bisa begitu? Gak bisa. Cuman kami tidak mau membuka bagaimana Nabi Muhammad itu gunung bisa berbicara, pohon Tapi bisa Yesus berbicara. bisa berjalan di atas air, Bang Juma. Ya Allah ya Karim, kalau cuman bisa berjalan di atas air, kupu-kupu juga bisa berjalan di Kan atas. manusia tidak ada yang bisa, Bang Juma. Lah, itu Yesus bisa. Dia kan Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini masalah ini. Pada saat dia jalan di atas air, dia Tuhan atau manusia? Apa, Bang Juma? Pada saat dia berjalan di atas air, dia manusia atau dia Tuhan? Dua-duanya. Parah kali bah. Masa yang kayak gitu dibilang Tuhan? Tuhan itu bukan manusia. Yang berjalan di atas air itu murid-muridnya dipikirnya hantu. Lupalah pikirnya Tuhan. Murid Yesus menganggap yang berjalan di atas air ini hantu. Datang kamu di luar murid menganggapnya Tuhan, kan lucu. Bebek bisa berjalan juga di atas air, bebek bisa. Saya pun bisa berjalan di atas air kok. Siapa bilang tidak? Kayak bisa aja. Belum tahu dia. Iyalah. Cici. Iyalah. Lihat juga belum. Ada sungai yang dalamnya setinggi mata kaki, aku berjalan di atas air. Lucu ente. Atau itu mah semua juga bisa lah. Ya makanya mujizat kayak gitu nggak layak disebut mujizat. Mujizat itu hanya diberikan kepada manusia. Tuhan itu tidak bermujizat, tapi Tuhan memberi mujizat kepada manusia. Coba tidak ada mujizat Yesus, bisa nggak dia jalan di atas air? Ya nggak bisa, nyemplung. Tapi Yesus itu luar biasa sih, Bang. Iya memang, tapi dia sehebat-hebatnya tetap aja manusia, bukan Tuhan. Jangan kau hinakan dia dengan kau anggap dia dewa. Gak boleh. Karena dia manusia yang saya. Ya silakan. Saya Bang Juma pernah bilang begini. Jadi inilah kena doktrinnya. Gimana? Sian ya. Ya dulu kan bahwa hebat lah, inilah, itulah segala macam. Ya ini dapatnya contohnya begini nih. Jadi itu aja yang dibawa ya, kasihan ya. Ya emang hebat, di Al-Quran juga kan bisa berbicara dari bayi. Kisah para Rasul. Itu keren Kisah banget. para Rasul 2 itu Bang, dibaca Bang. Nomor 22 betul. Kasihan. Bahkan Kasihan Bang ini. bahkan nanti kan turun kembali Yesus. Turun sebagai anak manusia, makanya kami ada di Kita yang ngomong gitu pihaknya. Bang Juma. Jadi wajar lah. Kami ada di pihak Yesus. Beliau datang sebagai manusia. Yang
Kamu menganggapnya Tuhan. Yesus datang mengatakan dirinya sebagai manusia. Gimana toh? Pada saat kedatanganku yang kedua, kamu akan melihat anak manusia. Udah selesai. Jangan kau bandingkan dengan Tuhan. Tuhan bukan manusia. Tuhan itu maha suci, maha kuasa, maha perkasa. Masa hanya gara-gara menampakkan diri kayak Superman, lantas dia Tuhan? Sementara dia sendiri mengatakan dia anak manusia akan nampak di tengah langit. Turunnya iya sebagai manusia. Pas setelah bumi dia punya keilahin Tuhan. Coba kau baca 1 Korintus 15 nomor 28. Coba kau baca tuh. Yesus 1 Korintus 15. Tar. Baca. 15 tah. Iya. 1 Korintus pasal 15:28. Mudah-mudahan saya nggak keliru, Om. tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Apa ini? Yesus menaklukkan dirinya. Tinggal sisa Allah saja. Nggak ada lagi dia. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan, segala sesuatu ditaklukkan, ya kita inilah. Maka Yesus pun sebagai anak akan menaklukkan dirinya. Ya persisnya sama seperti kita. Iya kalau udah di bumi mah ya sama, Bang. Bukan di bumi, ini berbicara surga. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayo. Kita juga dong. Ayo. Enggak ada yang hayo-hayo. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kita katanya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kita di dalam Allah. Bersama dengan Yesus. Ayo. Kau baca lagi berapa itu? 1 Yohanes 3 nomor 2. Kau baca lagi coba itu. Bisa enggak kau baca? 1 Yohanes pasal 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Dia. Dia Sebab siapa? Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, betul? Iya dong. Berarti kita ini adalah Kok Bang Juma ikut-ikutan Yesus sih? Tapi Bang Juma kalau di Yohanes 16. Tunggu dulu, selesaikan itu dulu. Kita akan melihat keadaan Yesus, hakikat Yesus yang sebenarnya. Hakikat Yesusnya yang sebenarnya apa? Tuhan atau manusia? Dia itu on off Bang Juma. PLN. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikat yang sesungguhnya. Sebab kita akan sama seperti Dia. Kalau Yesus kau bilang Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Ayo. Gini Bang Juma. Apa? Kalau lagi hebat itu dia Tuhan. Kalau lagi lemah itu dia manusia gitu. Jadi
on off. Orang gila. Masa ada Tuhan kayak begitu? Itulah hebatnya Kristen Bang Juma. Kasihan. Oh iya. Oke. Kita tepuk tangan untuk Kristen, hebat Kristen. Tuhannya on off. Aldos. PLN. Aldos. Nah itu mantan Kalau pendeta tuh. ini Bang Juma di Yohanes 16 kan Gak mau dia pura-pura dia. Kenapa Yohanes 16? 12 masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang belum sanggup menanggungnya. Itu kan Kalau ajaran apa lagi? Lanjut, Yesus? Padahal lanjut. saya udah menanggung semuanya. lanjut. Tetapi apabila ia datang, Nah, ini nih. nomor 13-nya dong. Padahal kan orang Kristen itu sudah melaksanakan ajarannya. Ini apa lagi gitu maksudnya? Islam. Enggak. Makanya kalau kita membaca Yohanes 16 dari nomor 7 itu harus include sampai nomor 15 satu perikop. Supaya kita tahu bahwa ternyata nabi yang akan datang itu adalah Nabi Muhammad. Yang ayat 12 kan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat perkataan menanggungnya. Apalagi sedangkan perkataan Yesus kan sudah saya perintahin semua. Saya udah taatin semua. Itu Anda pintar. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Hamed, dialah si Roh Hamed ini yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Hamed tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Hamed inilah yang menceritakan bahwa ada air, adalah api di bawah laut. Dia menceritakan itu. Semuanya dia menceritakan hal yang akan datang. Maksudnya yang akan datang ditemukan itu sudah diceritakan lebih dulu oleh beliau. Dan ketika ia berbicara, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Itulah yang disebut Al-Quranul Karim. Yesus juga sama kan, perkataan itu kan dari Bapa, Bang Jum. Tapi kan Anda sendiri yang membaca nomor 12-nya. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat kan menanggungnya. belum tuntas. Belum tuntas. Yang menuntaskan itu adalah Roh Hamed, Nabi Muhammad. Makanya dikatakan kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada Nabi yang akan datang. Itu fakta, itu real. Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo. Itu nabi yang sama seperti Musa itu apakah dari kalangan bangsa Israel juga? Oh enggak, kau baca Yohanes 34 nomor 10. Tidak ada lagi nabi yang bangkit sama seperti Musa di kalangan Israel. Enggak ada lagi. Atau jangan diloncat-loncatin ayatnya Bang Juma. Loh, bukan diloncatin, kita sudah menguasai materi. Tadi kan Masalahnya bahas KPR, kok larinya ke Yohanes. Mirip Iya kan? mirip Mona ya, Bang Juma ya. Iya. Tapi bukan. Tapi kan saudara yang mengatakan itu. Anda bertanya, saya menjawab. Begitu loh. Apa yang Anda pertanyakan dalilnya, kalau dari Al-Quran kan Anda tidak terima. Maka saya kasih yang dari Bible. Mas Anda nggak terima juga? Kan lucu. Kok ajarannya stop sampai di sini gitu. Maksudnya ayat Iya ini kan? gimana? Kan akan ada kemudian nabi yang akan datang mengajarkan itu. Saya mau membacakan sebuah dalil samamu ya. Tunggu dulu, saya ingat dulu dalilnya. Di mana tuh Bang Juma? Tunggu dulu.
Mana itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku akan memberi hukuman. Coba baca di Keluaran 20 nomor 5. Keluaran berapa? 20 nomor 5 coba. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ada dua dalil itu, Keluaran 20, Keluaran 5, nomor berapa? Nomor 9, coba dibaca. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Membenci aku. Kenapa kemudian orang-orang ketika bertanya, kenapa bukan Nabi Muhammad langsung diturunkan atau diutus pada abad keempat? Kenapa membiarkan orang-orang Kristen itu tersesat dulu, menyembah kepada pengganti Nabi Isa? Kristen gak ada yang sesat, perasaan Bang Juma. Tunggu dulu. Kenapa Tuhan tidak mengutus Nabi Muhammad pada abad pertama? Kenapa? Karena Tuhan ingin membalas mereka yang membenci dirinya, orang-orang Kristen ini. Orang Kristen itu orang membenci pencipta langit dan bumi. Enggak. Aduh, saya bisa jelaskan betapa bencinya kalian kepada pencipta. Ajarannya kamu ganti dengan ajaran manusia. Kesuciannya, kemuliaannya sebagai hakikat pencipta satu-satunya kamu nodai dengan melantiknya menjadi manusia. Kemuliaan Tuhan kau ganti dengan kehinaan manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian sangat benci. Ketika pencipta langit dan bumi yang maha suci mengutus hambanya, kalian pingin kali membunuhnya. Kalian menjadikan dia sebagai tumbal atas dosa-dosa kalian. Ketika Tuhan mengajarkan jangan makan babi, kalian makan. Bersunat, kalian tidak bersunat. Kuduskan sabat, kau rubah sabatnya, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena kalian membenci makhluk yang ada pada diri kalian, menguasai kalian itu adalah yang membenci kepada pencipta langit dan bumi. Itu fakta. Maka keturunan dari orang-orang yang menyalib pada masa itu, yang membenci Nabi Isa pada masa itu keturunannya dibiarkan, diberikan kehinaan. Kenapa? Karena nenek moyang mereka itu membenci. Itu berdasarkan Keluaran 20 nomor 5. Makanya Nabi Muhammad itu dibersihkan dari orang-orang seperti kalian. Karena orang-orang seperti kalian itu mau dibersihkan seperti apapun, tetap kalian tidak mau bersih. Udah dibilang Tuhan itu maha kuasa. Yesus lapar, ketakutan, masih aja dianggap Tuhan. Sudah dibilang Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Tahu Yesus itu manusia, masih aja dipaksa adalah Tuhan. Kalian itu sangat membenci Tuhan sebenarnya. Tapi kalian tidak sadar karena kalian dalam keadaan sesat. Orang yang tersesat di hutan itu tidak pernah sadar. Orang yang dihipnotis itu tidak pernah sadar kalau dirinya dihipnotis. Gak pernah. Nanti ketika nyawa sudah ada di rongga leher baru tersadarkan, tapi telat. Mungkin mana udah telat. Itu fakta, itu real. Kenapa Nabi Muhammad kemudian, ya cukuplah Nabi Isa, cukuplah Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa sampai menangis. Kalian tahu loh bahwa aku ini adalah utusan Tuhanmu. Kalian lihat, kalian saksikan bagaimana Tuhanmu mengutusku. Bahkan aku naik di atas bukit Sinai, gunung Sinai, menerima aturan-aturan perjanjian baru untukmu. Tapi kenapa? Kenapa kau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni. Padahal engkau tahu, aku ini rasul untuk kalian. Kenapa? Karena memang mereka ini adalah bangsa tegar tengkuk.
Datang lagi Nabi Isa. Oh, dikira sudah sadar. Tidak, mereka malah menjadi-jadi. Ini pula penolong terakhir, jalan terakhir, tiket terakhir untuk mereka selamat. Masih juga diupayakan dibunuh. Coba, betapa jahatnya mereka. Makanya Yesus mengutuk. Coba kau baca Matius 23 itu. Baca semua sampai ke data 36, 39. Mengutuk Matius Yesus berapa? itu. Matius 23. Yesus itu sampai menangis loh di situ. Kalau kita buat film ya, kita panggil sutradara, maka aktornya harus menangis di situ. Wajib hukumnya menangis. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Kalau dibuat film, Yesus ini menangis di situ, Bang. Nangis dia. Kenapa dia menangis? Karena dia rindu ingin ada kebenaran dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Bani Israel. Tapi tidak pernah ada kebenaran di mereka. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang munafik, hai orang Farisi. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan ketamakan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Lalu kemudian di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, wahai orang-orang Yahudi. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka yang membunuh nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu akan meluputkan diri kalian dari hukuman neraka jahanam? Bagaimana mungkin kalau orang Yahudi keturunan Israel Bani Yakub yang diturunkan kepadanya beruntun kitab dan tersusun para nabi aja dikutuk oleh Yesus, bagaimana Roma, Yunani, bagaimana Kristen ini? Ya Allah ya Karim. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kau bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu aku berkata, aku kepadamu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini tidak akan mungkin lolos dari api neraka jahanam. Itu sumpah Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Lalu kemudian kalau Bani Israel yang kau katakan tidak ada kebenaran, keselamatan hanya dari Israel, tunggu dulu.
Yesus mengutuk mereka. Apa katanya? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggal dan menjadi sepi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Yesus tidak datang sebelum mulut-mulut manusia berkata, sebagaimana Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepadanya dengan berkata demikian. Sehingga yang datang kepada Paulus, Ananias, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, penulis kitab Wahyu itu bukanlah Yesus. Karena tak ada orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tak ada. Yang ada hantu, hantu, hantu. Sedangkan Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai pada masa di mana kau akan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Apakah sudah pernah ada yang mengucapkan itu ketika dia datang di Pulau Patmos? Tidak. Apakah ada yang berkata ketika datang ke Damsyik? Tidak. Berarti yang datang di Pulau Patmos dan Damsyik itu bukan Yesus anak Maria. Jadi kalau kalian mengatakan, oh selip itu sudah dinubuatkan, pret. Ada di Yesaya 53, pret. Yesaya 14, pret. Yesaya 7, pret. Yang diceritakan di Yesaya itulah yang dikatakan Yesus. Penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan biawak, ular-ular, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab lihat, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana ahli Taurat, separuh kau bunuh dan kau salibkan, kau tombak, dan seterusnya. Itulah yang diceritakan Yesus. Bukan pula. Sedangkan orang-orang yang menombak orang yang ada di Yesaya, yang ada di data bab 15, 14, 7 dan seterusnya, itu disumpahi oleh Yesus, keturunannya tidak akan lolos dari api neraka. Datang Kristen, Yesus disalib loh. Terus gara-gara dia disalib, kenapa? Dosa-dosa kami dihapuskan loh. Pret. Orang yang membunuh, orang yang menyalib aja keturunannya tidak akan lolos dari api neraka. Bagaimana pula Yesus yang disalib untuk menyelamatkan orang durhaka? Sedangkan Yesus menyumpahi mereka, kepadamu diutus para nabi, kepadamu diutus orang bijak, kepadamu diutus ahli Taurat. Separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Maka ente jangan pernah mimpi lolos dari api neraka jahanam, kata Yesus. Aku berkata kepadamu, nomor 23-nya, 36-nya, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias itu akan menanggung akibat penumpahan darah mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Itu sesi pertama. Muncullah Kristen. Kenapa bang? Kau ikut kepada kami. Ikut kemana? Jadi Kristen. Mau ngapain? Dosa kita ditebus. Ku hantam juga kepala kau nanti pakai bantal guling. Kenapa bisa? Karena dia disalib. Terus kalau dia disalib, kita yang jahat ini dihapus dosanya. Pingin ku robek mulutmu. Orang yang menyalib orang benar, kata Yesus, keturunannya tidak akan bisa lolos dari api neraka. Yesus Datang itu orang benar, Bang Juma. Kalau dibunuh orang benar, kata Yesus, bisakah keturunan pembunuhnya lolos dari api neraka menurut Yesus? Kan Yesus kan menebus dosa. Nenekmu kiper. Pandai-pandaian kau punya agama nebus dosa pakai darah orang benar. Kalau dikatakan dia Tuhan nebus dosa,
maka seluruh domba, kambing, sapi yang menjadi korban penebus dosanya orang Yahudi semuanya jadi Tuhan. Enak kali kau menjadikan nabiku menjadi tumbal dosa-dosa kalian. Yesus baru tahu Matius 23 baru tahu saya. Nah, makanya belajar. Memang Di harus sini- belajar. Nomor Iya, di sini tiga-tiganya. terlihatnya kecewa banget ya. Memang Yesus kecewa. Datang kamu menjadikan penyaliban sebagai simbol keselamatan. Sedangkan penyaliban itulah Yesus mengutuk mereka. Hai kau orang munafik. Hai kau pemimpin-pemimpin buta. Kau. Datang kalian dari barat, enak kali. Kita dibenarkan karena penyaliban darah Yesus, daging Yesus. Pret. Kurangi makan dedak biar otak kalian berfungsi. Yesus mengatakan apa? Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Loh, kenapa? Kakek lu membunuh nabi-nabi, kakek lu menyalib nabi-nabi, maka kamu akan menggenapi apa yang terjadi. Kamu harus menanggung penumpahan darah orang yang tidak bersalah yang dilakukan oleh kakek buyut kalian, nenek moyang kalian. Jadi Yesus mengatakan, kamu menanggung dosa-dosa nenek moyang kalian karena kalian itu tegar tengkuk padaku. Maka kau menanggung dosa-dosa nenek moyangmu yang telah melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Titik. Yesus mengajar Injil. Bagaimana pula kalian selamat anak-anakku, akui aku sebagai nabi, sebagai rasul utusan Tuhan. Tutup buku, tak. Berjalan waktu, ketepak, muncul Romawi, muncul Yunani, bikin sidang. Kita ganti dewa kita yuk, namanya Yesus. Sebagaimana ajaran Paulus, kita ganti yuk. Setelah diganti, apa konsepnya? Dosa-dosa kita ditebus karena penyaliban. Pingin kuulek mulut kalian itu. Dosa kalian ditebus gara-gara menyalibkan orang benar. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Yesus mengutuk tidak akan mungkin lolos dari api neraka jahanam keturunan orang-orang yang menyalib orang benar. La haula wala quwata illa billah. Betapa hebatnya iblis telah mencobai kalian dan kalian jatuh pada pencobaan tersebut. Pakailah akalnya. Ini perkataan sebelum Yesus berangkat. Iya, sedikit lagi dia mau berangkat. Makanya dia mengatakan, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Ini kira-kira ucapan Yesus bohong atau serius? Bener lah. Nah, berarti yang keluar dari kubur yang dilihat oleh orang-orang di situ selama 40 hari itu siapa? Iya, di konteks itu juga saya bingung. Kan Yunus kan 3 hari, 3 hari di dalam Kamu perut ikan tidak kan. akan melihat aku lagi. Di Berarti situ yang kan keluar Yesus dari kan- kubur bukan aku. Ya Di Allah situ ya kan Yesus kan Karim. gak mati harusnya kan. Kalau Iya. memahami. Terus datang kedua kalinya itu tujuannya apa? Apa sama seperti Nabi Isa Bang Juma? Apa beda? Yesus. Oh iya. Kedatangannya yang kedua itu akan menjadi hakim. Kenapa jadi hakim? Dia malu di hadapan Tuhannya. Apakah kau yang mengajarkan mereka? Oh bukan ya Rab. Bukan aku yang mengajarkan mereka menuhankan diriku. Bagaimana mungkin? Aku memperlihatkan diriku. Dari sejak aku bayi sampai aku kau angkat ke langit. Menghambakan diriku kepadamu begitu sangat. Masa iya aku mengajarkan mereka menuhankan diriku? Tunggu dulu. Jangan-jangan nasihatku yang mengatakan kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang iblis memakai namaku. Oh, cek per cek, begitu dikumpulkan orang-orang. Umatnya Nabi Musa mencari Nabi Musa. Umatnya Daud mencari Nabi Daud. Umatnya Nabi Nuh mencari Nabi Nuh. Umatnya Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa mencari Nabi Isa. Ada orang yang kemudian mukanya keluar dari kubur berbentuk babi, berbentuk anjing. Lari kepada Nabi Abraham ditolak. Lari kepada Nabi Musa ditolak. Lari kepada Nabi Muhammad ditolak. Lari kepada Nabi Isa ditolak.
lari ke Yesus, ditolak. Hei, kenapa kau menolak kami, katanya? Bukankah kami ketika hidup di dunia kami memanggilmu Tuhan? Bukankah kami ketika dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bahkan bermujizat banyak mengobati orang pakai namamu juga? Apa kata Yesus di hadapan Tuhan Qadir Rabbul Jalil? Apa katanya? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena aku tidak pernah mengajarkan kalian makan babi. Tidak pernah aku mengajarkan kalian jangan bersunat. Tidak pernah aku mengajarkan kalian masuk gereja. Tidak pernah aku mengajarkan kepada kalian untuk merasulkan Paulus. Tidak pernah aku mengajarkan kalian untuk mengimani kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tidak pernah. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kira-kira kalian Kristen ketika diusir Yesus seperti itu mau kemana? Kembali ke bumi nggak mungkin. Ke surga nggak mungkin. Tempat tinggal cuma satu. Kemana? Itu konteksnya orang-orang Kristen yang itu Bang Juma sih yang apa? Taat gitu. Makanya Nah, Yesus yang tidak melakukan kehendak Bapa, betul? Iya, yang 21, yang ayat 21-nya itu kan. Ya, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang kehendak Bapa Sabat atau Minggu? Makan babi atau jangan makan babi? Sunat atau jangan sunat? Ke sinagoge atau ke gereja? Itu peraturan itu masih berlaku nggak? Di Al-Quran juga kan ada kan, di Ali Imran kalau nggak salah, yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan. Ya, kepada seluruh umat manusia. Tapi Nabi Yesus ketika dia datang, yang dihalalkan. Kenapa? Yang dulu diharamkan lalu sekarang dihalalkan, itu apa maksudnya di? Tidak bisa ajaran Yudaism itu bersifat universal, nggak bisa. Kenapa? Nih, karena dunia semakin kompleks. Ketergantungan antar manusia itu semakin ketat. Antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara, itu saling ketergantungan. Kalau hukum Yahudi yang kita pakai hidup sampai sekarang ini sebagai hukum universal, hancur dunia ini, hancur. Karena sejatinya hukum itu hanya untuk satu kelompok kecil saja. Seperti hari Sabtu, Sabat. Kalau itu berlaku untuk seluruh dunia, maka beku perekonomian dunia. Hancur perekonomian. Kalau hukum imamat 11, orang haid tidak boleh kemudian disentuh wanita-wanita haid, dan harus setiap habis haid harus mengorbankan 2 burung merpati. Wah, bayangkan berapa penduduk bumi hari ini. Taruhlah 2 miliar penduduk bumi, 1 miliar perempuan. Berarti setiap bulan dunia ini, bumi kita harus mempersembahkan 2 ekor tekukur atau merpati. Berarti setiap bulan bumi harus menyiapkan 2 miliar ekor burung merpati. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Ketika ada pejabat istrinya haid, barang-barang yang disentuh istrinya, kalau ia sentuh maka dia najis sampai matahari tenggelam. Barang-barang yang disentuh wanita-wanita harus dibakar, harus dilenyapkan. Nah, bagaimana kalau kita ikuti hukum itu? Pada saat istri kita haid, apa yang terjadi? Maka hukum itu hanya berlaku pada zaman itu. Maka harus ada hukum yang kemudian yang sifatnya universal untuk seluruh umat manusia. Itulah Al-Quranul Karim. Ajaran Kristen ada baiknya, tapi bukan dari Tuhan. Ada baiknya, tapi bukan dari Tuhan. Nah, yang kita cari ini dari Tuhan, karena kalau tidak diusir kita sama Yesus pakai sekupang.
Jadi kembali saudaraku, Matius 23 itulah yang Anda harus dalami. Jangankan Kristen yang menerima penyaliban, keturunan yang membunuh Nabi saja, kata Yesus, bagaimana mungkin kau akan meloloskan dirimu dari hukuman neraka jahanam? Itu kata Yesus. Tapi Nah, kan sama. sekarang kan Bang Zuma udah Ya. tidak ada yang membunuh nabi. Nabi juga kan di zaman sekarang udah nggak ada, Bang Zuma. Zaman Yesus, orang-orang dikatakan oleh Yesus, semua ini aku katakan kepadamu akan ditanggung angkatan ini. Maksudnya orang-orang yang sesama dengan Yesus akan menanggung api neraka akibat pembunuhan nabi-nabi dan penyaliban nabi-nabi oleh nenek moyang mereka, kata Yesus. Coba, kata Yesus loh. Itu kata Yesus. Periode pertama dari Habel sampai Zakaria, keturunannya tidak bisa lolos dari neraka. Apa sebab? Mereka menyalibkan orang-orang benar. Itu periode pertama. Periode kedua, ada lagi Yesus yang disalib. Anehnya, justru orang-orang yang percaya kepada penyaliban tidak masuk neraka, malah masuk surga. Kan lucu, Yesus mengutuk mereka karena mereka keturunan ular beludak, pembunuh dan penyalib para nabi. Setelah itu Yesus kutuk, dia mati disalib untuk menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi. Kan ini pemikiran tuyul, bukan tahayul. Yesus mengutuk, hai kamu keturunan-keturunan orang-orang Yahudi, keturunan ular-ular, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Sebab separuh dari utusan-utusan kau bunuh, kau salibkan. Tidak mungkin. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Habis itu Yesus duduk merokok, isap-isap sambil minum kopi. Lalu, ayo bunuh aku dong, salib aku dong, please. Kenapa? Aku ingin menyelamatkan orang-orang Roma dan Yunani, orang Indonesia, dengan aku disalib. Lu baru-baru nyumpahin orang Yahudi, lu bilang kami keturunan ular beludak, kami nggak lolos dari neraka karena nenek moyang kami menyalib Nabi. Kau sebagai Nabi minta disalib supaya menyelamatin orang. Kulempar juga kau pakai Samsung nanti. Inilah tukang tahayul yang mengajarkan sesuatu yang sifatnya ilusi, angan-angan kosong. Tapi Bang Zuma itu membenturkan Al-Quran dengan Alkitab enggak sih? Kan kalau di Al-Quran kan wama qataluhu wama salamu kan ya. Ya, Itu kan tidak dibunuh kan, sedangkan di Alkitab kan Yesus itu terbunuh. nah Maksudnya, itulah pola pikirmu saudaraku. Kalau Yesus sudah mengutuk orang-orang yang menjadi keturunan daripada pemburu Nabi, tidaklah mungkin yang disalib itu dia. buktinya apa kalau Yesus? Iya, kalau dia disalib, berarti penyalib-penyalib ini keturunannya itu juga tidak akan masuk ke dalam surga. Semakin parah dan Kristen itu semakin tahayul. Karena penyalib Yesus keturunannya tidak mungkin lolos dari neraka. Terus akibat perbuatan penyalib, kalian yang selamat. Mereka yang menyalib dan keturunannya masuk neraka, kan tuyul. Aku yang menyalib, kamu yang masuk surga. Aku yang mencuri, aku yang dipenjara, kau yang makan hasilnya. Habis itu kau tidak mau mengatakan aku ini pahlawanmu. Ku cangkar juga mata kau katanya. Aku yang menyalib Tuhan lo, aku yang membunuh Tuhan lo. Ya, akibatnya aku dan keturunanku masuk neraka. Iya. Terus lu yang dapat hadiah masuk surga. Mending kita bunuh-bunuhan aja sekalian. Kenapa enggak kau aja yang bunuh Tuhan lu? Ngapain harus pakai aku juga? Oh, itu sudah dinubuatkan. Berarti Tuhan lu menubuatkan aku ke neraka. Mau kulempar kau piring nanti. Enak kali kau. Aku yang masuk neraka gara-gara kau mau selamat. Dosamu ditebus pakai darah Tuhan lo.
eksekutornya aku. Dan itu sudah dibuatkan. Berarti Tuhan merencanakan aku ke neraka. Tuhan macam apa Tuhan kau itu? Merencanakan saya ke neraka. Jahat kali Tuhan kau. Tuhan atau setan sih? Itu yang harus kau pikirkan saudaraku. Aloysius Tandelinting menkondong diobela. Jangan kau ego dalam beragama. Pakai otak. Bang Zuma kan Ya. sering mengatakan Kristen itu menyembah pembunuhan, menyembah penyaliban. Katanya Yesus nggak disalib, tapi kenapa bilang gitu? Hei, yang disalib itu bukan orang benar. Karena kalau orang benar yang dibunuh, berarti kalian itu mendapatkan hadiah dari orang-orang yang keturunannya pun akan masuk ke dalam neraka. Apakah masuk akal itu? Masuk akal enggak tuh? Aku bunuh Yesus, akibatnya aku ke neraka bersama keturunanku. Terus datang kamu tepuk tangan. Kamu yang selamat dari penyaliban, aku yang menyalibkan. Harusnya aku yang mencari nafkah, aku yang mencari keselamatan dengan Itu kan membunuh Yesus. sebuah pengorbanan. Ya sudah, kalau begitu berarti pembunuh Yesus itu menempati tempat surga yang tertinggi. Kalian di desanya, di pelosok surga tinggal. Karena kalian ini kan cuma mendapatkan hadiah dari kami yang menyalibkan. Kami loh yang menyalibkan, kami yang menemukan jalan kebenaran itu. Dengan darahnya, dengan dagingnya, miliaran orang selamat. Gara-gara kami, berarti kami harus menduduki tempat tertinggi di dalam surga. Masuk akal nggak? Iya. Iya, makanya balik yang lagi, coba Bang. sabar. Makanya dengarkan. Makanya yang dibunuh itu, yang disalib itu mutlak bukan Yesus. Harus orang jahat yang dibunuh oleh penjahat supaya tidak ada korban selain daripada si jahat itu sendiri. Nah, si jahat ini memutar balik fakta bahwa yang mati ini adalah orang benar untuk nebus dosa-dosa. Nah, para pelaku dosa yang rindu, yang mimpi masuk surga tapi tidak mau meninggalkan dosa, terjebak di dalam permainan iblis itu. Kalau orang jahat yang disalib, berarti saya setiap minggu nanti menyembah orang jahat, Bang. Nah, makanya kamu diusir. Kan Yesus diusir mengatakan, lagi sih? waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit yang asli, ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Pengikut Yesus juga namanya. Siapa di atas muka bumi ini yang bergelar pengikut Yesus Kristus? Kristen. Berarti yang disalib orang jahat, yang mengimaninya orang jahat. Mana nubuatan itu? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Orang jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Jedar. Masih mau aku datang besok. Jadi yang menerima kebangkitan pada hari ketiga berdasarkan nubuatan Yesus itu orang-orang jahat. Keren Abang Yuman menguasai Alfi. Iya makanya kau gunakan akal sehat. Ini kalau nggak sayang samamu ngapain saya di sini? Saya jujur ini saya sudah tidur loh. Tinggal mulut saya ini yang goyang. Mata aku itu sudah dari tadi nyenyak. Cuman karena mulutku masih sinkron dengan otak, maka saya masih bisa konsen. Tapi sebenarnya saya sudah tidur. Dan karena sayang samamu, ini kaki sudah gatal-gatal, bengkak-bengkak ini duduk dari tadi. Karena sayang sama, apa aku dapat? Coba, apa aku dapat? Perpuluhan setelah ini? Gak ada. Bayar wifi, haus, memakan, ngantuk. Gak ada yang ku dapat selain apa? Ridho dari Allah pencipta langit dan bumi. Karena saya menyeruhmu kepada kebenaran, keselamatan.
Lu yang beruntung. Ketika kau menggunakan akalmu, kau dapat surga. Surga yang kau dapatkan. Aku belum tentu. Kau yang dapat surga, aku belum tentu. Coba. Tiap bulan saya harus mengeluarkan biaya. Harus berobat, harus minum vitamin, harus begini. Anak-anakku rindu pelukan bapaknya, mau tidur bareng. Tapi masih juga berkuar-kuar seperti ini. Ketika ada kesalahan sedikit, ada yang nyumbang, sumbangannya tidak diumumkan kemana perginya, protes sampai ke langit ketujuh. Kita ikhlas karena Allah, tidak ada duit di sini, Bung. Tapi karena kita cinta samamu, kita masih ada di sini. Saya udah ngantuk, saya ngomong dari pagi sampai sekarang. Yang ada hanya keletihan. Tidak dapat apa-apa. Karena sayang samamu. Si blok kodok. Kalau nggak sayang samamu, mana aku mau di sini? Ya, Nabi saya nanti turun lagi nih. Nih kan di Al-Maidah 116. Kenapa di sini? Kan Allah kan Maha Tahu. Tapi Ya. kan kenapa di sini? Wah, Allah bertanya kepada Nabi Isa di sini. Pintar sekali. Ini Nabi Isa sedang ditanya oleh Allah. Supaya orang-orang, Allah itu kan maha adil, tidak menyiksa orang tanpa mereka tahu sebabnya. Kalian sebelum dihantam neraka jahanam, diperlihatkan Allah dulu, nih kesalahanmu nih. Kau menyembah utusanku, nggak percaya? Sini kutanya, Isa, kadia. Kau besini berdiri di hadapan orang-orang ini yang gelap mata ini, yang mereka bermata satu. Aku tanya sama, a'anta qulta linnas takhizuni? Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka manusia-manusia bermata satu ini untuk menyembah dirimu? Untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Jujur, katakan kepada mereka, kau yang mengajarkan atau mereka sendiri yang mau? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Wahai Tuhanku, tidaklah pantas bagiku atas kesucianmu untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk kukatakan. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka si mata satu ini untuk menuhankan diriku. Nah, aku tanya nih sekarang, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen menuhankan dirinya? Ada nggak? Kalau tertulis tidak ada, Bang Juma. Tidak ada. Maka kata Allah, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Tidak ada. Rasulku, nabiku, utusanku Yesus tidak pernah mengajarkan kau untuk menyembah dirinya, mengganggu kesucianku dengan menyembahnya, menggantikan kemuliaanku dengan menyembahnya. Yesus utusanku tak pernah rupanya mengajarkan itu. Maka terimalah takdirmu. Barikan haqqa alaihimud dalala. Kamu harus pantas, sudah pantas memang sesat. Karena nabiku ternyata tidak pernah menyuruhmu, tetapi kau berbondong-bondong hari Minggu justru menyembahnya. Di mana otak lo? Di mana mata lo? Di mana kuping lo? Di mana hati lo? Sebagai manusia yang kebenaran sudah tumpah ruah kepada lo. Maka karena itu kau sudah tak ada lagi urusan dengan kehidupan duniawi. Sekarang silakan, monggo please. Maaf lah, dek, bergeser sedikit sebelah kiri, dek, masuk di situ, antri makin masuk. Pantatmu akan dibakar api neraka sampai bulu-bulunya hangus. Nah, ada rupanya. Aku panggil Nabi Isa, aku tanya di depan kalian, adakah kau mengajarkan ini, keturunan ini, Dajjal ini, si kucuk ini, untuk menyembah dirimu? Kau jawab jujur. Apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka
illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu wahai manusia, sembahlah Allah, sebab Allah itu adalah Tuhanku juga dan juga Tuhanmu. Ya sudah kalau begitu. Kau ditanya, Aloysius yang telinganya besar sebelah, kau sudah dengarkan nabiku bahwa dia tidak pernah mengajarkan engkau menyembah dirinya? Sudah ya Tuhan. Nah, sekarang kau sudah tahu resikonya. Tahu Tuhan. Jadi kamu kemana? Mau tidak mau Tuhan, 86 saya harus ke neraka mandi-mandi. Wah, terima kasih Aloysius. Ternyata kau memang kucluk. Tuh, ini mumpung masih ada kesempatan. Sebelum kejadian itu terjadi, ayo renungkan, pikirkan. Hidup lu tinggal berapa tahun lagi? Bisa tinggal beberapa hari, bisa beberapa minggu lagi, bisa beberapa bulan lagi, bisa beberapa tahun lagi. Tapi berapapun itu, endingnya engkau akan pergi meninggalkan bumi ini, mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu yang singkat itu. Dan di kehidupan yang kekal hanya ada satu. Kalau tidak menyesal, bahagia. Kau akan bahagia kalau kau mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan kamu akan sengsara bila kau mengikuti surat kabar yang berasal dari barat, yang mengenakkan kuping. Kamu sabar dulu saudaraku. Kamu tahu nggak bagaimana iblis datang lemah gemulai kepada Adam? Janji-janji partai yang datang kepada Adam melalui mulut iblis. Dienakkan kupingnya Adam. Hai Adam, jangan kau dengarkan aturan itu. Justru kalau kau ikut aturan itu, kau tidak akan selamanya di sini. Makanlah, 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 makanlah. Ada mengatakan nehi. Oke, maka iblis datang ke istrinya Hawa. Iya tante, makan. Kalau kau tidak makan, kau tidak kekal di surga. Betul ke? Ya. Serius? Ya. Yakin? Ya. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan wanita itu akalnya, otaknya separuh. Jangan tersinggung. Karena wanita itu bukan otaknya separuh, bukan. Tetapi wanita itu lebih dominan perasaannya. Otaknya kadang tidak menang pada saat berada pada dua persimpangan, antara ikut atau tidak. Kalau tidak ikut, kasihan. Kalau ikut, hancur. Maka terkadang wanita memilih hancur daripada kasihan. Dia lebih pakai perasaannya daripada akalnya. Itulah wanita. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, separuh wanita itu otaknya. Jangan tersinggung. Kalian kan perasa wanita ini. Iya kan? Perasa. Sedikit disinggung aja nangis. Karena perasa. Kalau laki-laki, otak yang berjalan. Kadang dia mati rasa. Kalau laki-laki. Kalau perempuan perasaannya yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Bukan dibilang Allah itu tidak sempurna dalam menciptakan wanita. Enggak. Wanita itu paling sempurna. Paling sempurna. Itulah wanita. Makhluk yang terindah. Ya. Itulah wanita. Tetapi ya seperti itu. Maka iblis datang kepada Hawa. Jatuh dia di situ. Apa yang terjadi? Apakah sesuai dengan janji? Tidak. Tidak sesuai dengan janji. Begitulah iblis datang kepada kalian yang kalian sembah hari ini. Ketika nanti sudah bangkit dari kematian, apakah sesuai janji? Tidak. Apa yang terjadi? Enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Tapi lucunya, kalau Adam itu tidak ada kunci, tidak ada kunci jawaban dia baca. Maklum dia jatuh. Kristen, kunci jawabannya ada di Bibelnya sendiri, tapi mereka nggak peduli. Yang penting saya makan babi, EGP dengan itu semua. Yang penting saya tidak sunat, yang penting saya tidak sujud, EGP, EGP. Ada tertulis, ada emang, tapi aku nggak peduli. Yang penting Kristus adalah penyelamatku, dosaku tidak, nggak peduli aku. Itulah Al-Quran sindir karakter kalian. Apa katanya? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Kenapa? Karena punya hati tidak dipakai, punya mata tidak dipakai, punya telinga tak dipakai. Itu kalian. Ada loh, mata lo baca itu dalil. Mata, kok baca doang, kayak orang tidur, mata terbuka tapi nggak ngerti apa yang dia lihat. Matanya terbelalak orang tidur itu. Orang tidur terbelalak matanya kan. Nah, coba kau bicara di depannya, hei, mau kemana? Nggak ada respon. Itulah kalian. Kalian lihat tulisan Matius 7, 22, 23 tuh. Kalian baca Matius 23 yang saya sajikan tadi. Hei ular beludak, hei ular beludak. Kalian baca, kalian dengar. Kalian baca, kalian dengar. Sinkronisasi antara pendengaran dengan mata kalian menjadikan ketukan-ketukan hati untuk menentukan ritme pekerjaan tubuh. Ada kalian mengikuti? Tidak. Percuma kalian punya mata, percuma punya kuping, percuma punya hati. Tidak berfungsi. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Tidak peduli, pokoknya Yesus Tuhan gue, Yesus sama darah Yesus. Pokoknya nggak peduli. Begitu mati, Yesus dipanggil tidak datang-datang. Apa? Penyesalan kan? Nah, itulah saudaraku. Jadi Al-Quran menyelaraskan dengan iman saudara. Makanya lebih banyak menyebut Nabi Isa daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Bentuk kasih sayang Allah, seakan-akan Allah mengatakan, wahai Nabiku Muhammad, bersegeralah, bersegeralah, bersegeralah menyeru mereka kepada kebenaran sebelum ajal mereka datang. Sampaikan, sampaikan, udah sabili rabbika bil hikmat, serulah mereka segera sebelum mereka datang padanya kematian. Nah, kamu menganggap saya bersendagurau dengan seperti ini, padahal ini adalah keselamatanmu. Nanti ketika kau bangkit dari kematian atau kau sudah ada di bawah kubur, ingatanmu kembali. Perasaanmu sebagai perasaan manusia hari ini kembali. Disitulah kau akan mengatakan dan akan mengenal dan mengenang aku. Bang Suma. Bang. Tolonglah bang. Bang Suma, dulu aku menyepelekan apa yang kau katakan bang. Sekarang aku sudah di sini bang. Apa yang harus aku lakukan? Please, please Bang Suma. Tidak ada lagi waktu. Makanya di bumi ini selama kita masih hidup, tiga ini berfungsi. Tingkat intelijensi, kecerdasan kita ada, logika kita ada, akal kita ada. Kemudian yang kedua, kehendak bebas. Terserah kita mau tetap jadi kafir, kita menjadi beriman, terserah kita, suka-suka kita. Yang ketiga adalah cobaan. Ketika Anda sudah masuk ke dalam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh, saya harus Kristen atau Islam ini ya? Kok begini ya Kristen ini ya? Nanti lagi deh, besok-besok aja. Nanti aja deh, masih enak makan babi, besok-besok aja deh. Begitu mati, ketepak. Tidak ada lagi kau bisa menengok ke belakang. Aduh, bagaimana ya? Aku ke Islam aja kali ya, besok aku ke masjid syahadat. Nggak ada. Kamu begitu masuk ke alam kubur, kamu hanya berurusan dengan urusan akhirat. Tidak ada lagi urusan duniawi. Urusan akhirat. Nah, kau mau ngapain ke sana? Kau nggak bawa bekal. Kau disuruh pergi merantau di kehidupan yang kekal, secuil pun tak ada bekal ke bawah. Selain apa? Luka-luka borok. Luka-luka borok.
dengan seluruh penyakit-penyakit yang ada pada dirimu ke bawah. Terlunta-lunta kau ke sana. Luka beban di seluruh tubuhmu. Semuanya hancur. Tidak ada yang bisa kubawa. Ibumu juga mengalami hal yang sama. Ayahmu pun demikian. Anak-anakmu pun begitu. Istrimu pun juga demikian adanya. Tak ada penolongmu. Yesus mengatakan, aku tidak mengenalmu. Apalagi Nabi Musa. Apalagi Nabiku Nabi Muhammad. Kau seorang diri bersama dengan Kristus. Kristus yang kau sembah hari Minggu itulah. Sama-sama dia ke situ. Bang Guma. Apa? Ah. Tadi kan membawa bekal ya. Jadi kita semua manusia kan beragama kan membawa bekal Bang Guma. Tuhan kan cuma satu. Gak bisa. Cuma caranya aja yang bedanya, cara menyembahnya, cara beribadahnya, gitu Bang Guma. Gak bisa kawanku, gak bisa. Ibadahnya seperti ini, Islam seperti ini, gitu kan. Sama tujuannya satu di Tuhan. Gak bisa, gak bisa. Kamu kalau mau mendapatkan ijazah harus mendaftar di sebuah perguruan tinggi. Sepintar apapun kamu, sebanyak apapun hartamu di bumi ini, sebaik apapun amalan-amalanmu, itu tertolak. Kenapa? Kamu tidak masuk. Sekarang kalau ada universitas, kamu tidak terdaftar di situ. Kamu pintar, kamu cerdas. Apakah kamu dapat ijazah? Tidak. Apakah kau naik kelas? Tidak juga. Sia-sia. Sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan ente selain hanya untuk beribadah kepada aku, menyembah kepada aku. Adapun kau makan, adapun kau nonton, adapun kau tertawa, itu hanya aksesoris doang. Pada intinya seluruh hidupmu itu aku cipta hanya untuk mengabdi kepada aku. Kita ini dicipta untuk mengabdi. Di sini bukan untuk kita nikmati, bukan. Kenapa? Karena jasad kita itu tidak cocok dengan alam bumi. Di sini kita menua, coy. Tidak cocok dengan jasad kita. Tempat kita yang sesungguhnya itu di surga, di jannah. Di sana kita tidak dimakan tua. Kalau di sini kita punah, kita habis. Terbawa oleh keadaan situasi alam, kita akan punah. Tulang menjadi lemah, kulit menjadi keriput, mata menjadi buram, kuping menjadi tuli, gigi permisi satu persatu. Akhirnya mulutnya jadi mulut metik, tidak ada gigi lagi. Kenapa bisa demikian? Karena alam ini tidak sesuai, tidak cocok dengan kita. Kita hanya sementara di sini. Saudara, kalau Anda periksa lambung saudara, sebenarnya lambung saudara itu sudah banyak luka di dalam. Hati Anda itu sudah banyak benjol-benjol. Empedu Anda itu sebenarnya sudah ada luka-luka. Tapi Anda tidak merasakan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena alam bumi tidak cocok dengan kita. Ini rumah sementara. Ada rumah kita yang sesungguhnya. Pertanyaannya, rumah mana yang kau perbaiki? Rumah yang akan kita tinggalkan atau rumah yang akan kita pergi? Tentu rumah yang akan kita pergilah yang kita perbaiki. Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak kekal dimakan karat. Rumah yang di sana, bosku, yang kita perbaiki. Jangan rumah yang di sini. Kita sudah tahu kita akan tinggali. Kenapa kita mau perbaiki ini terlalu berlebihan sampai lupa rumah yang di sana? Begitu kita habiskan waktu berleha-leha di bumi, mengejar harta tanpa mau menyembah kepada pencipta kita. Katanya kita menyembah tapi kepada ciptaan. Begitu mati, kita ke sana tak ada rumah. Orang-orang punya istana, kita nggak ada. Kenapa? Karena pada saat kita di dunia, kita hanya mempercantik rumah kita di sini. Kita lupa kalau di sana kita punya tanah kapling yang harus kita banguni dengan amal-amalan soleh. Kau menumpuk harta, punya rumah makan, punya restoran, punya showroom di mana-mana.
Begitu meninggal kamu bawa? Enggak. Yang kau bawa yang kau pakai impak ke api. Yang kau sedekahkan ke api itulah yang kau bawa. Bang Suma, siap. Saya puluhan tahun bekerja. Terus saya nggak mau sepeninggal saya, hasil usaha saya ini saya nggak nikmati. Jadi rebutan orang-orang. Mantan istri saya nikah lagi. Dia yang akan menikmati hasilnya. Anak-anak saya yang menikmati beserta dengan mertuanya dan orang-orang teman-temannya. Aku tinggal merana di alam kubur. Terus aku pingin hartaku ku bawa serta Bang Suma. Caranya gimana? Infak sedekah ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu solusinya. Mati nggak bawa mobil nggak ada. Nggak bawa harta nggak ada. Puluhan juga sama Bang, cuma kayak sedekah gitu. Perpuluhan itu aturan main untuk suku Lewi Cahayu. Kalau kau bayar perpuluhan itu sama halnya kau berkongko-kongko kepada kesesatan. Karena kenapa? Perpuluhan itu hukumnya hanya untuk suku Lewi. Imamat 18 kau baca. Itu hanya untuk suku Lewi. Suku Lewi itu adalah keturunan Yakub. Kau sudah tahu itu aturannya. Kau bayar kepada pendeta yang bukan orang suku Lewi, itu sama halnya kau menjerumuskan dia dan diri lo masuk ke dalam api neraka jahanam. Politiknya di mana? Dengan matinya Yesus, segala hukum-hukum yang ada di dalam Torah dibatalkan. Cie. Ternyata yang dibatalkan apa? Haramnya babi. Yang dibatalkan apa? Wajibnya sunat. Perpuluhan batal enggak? Jangan kalau itu Bang. Semua boleh kau hapus semua, hapus. Tapi satu jangan ya Pak ya, sisakan sedikit ya. Sama seperti orang yang biniknya baru melahirkan. Begitu biniknya sudah melahirkan, dia datang bisikin dokter. Dokter, ya kenapa? Si ucok gue kan kecil, kayak lombok biji. Terus mau dijahit Pak Dokter? Mau. Sisain sedikit dong lubangnya. Jangan dijahit semua dong. Kasihan si Ucok. Ya itulah nanti keadaannya. Paham sampai sini Aloysius? Tapi Bung Juma, kenapa orang Islam itu beribadah itu bisa gitu, bisa berdialog, tidak ada ikon-ikon gitu? Maksudnya gimana ya? Kan nggak ada simbol. Iya. Ya karena umat Islam itu sadar Tuhan itu maha mendengar. Sadar umat Islam itu Tuhan itu maha melihat. Itulah yang disebut iman. Percaya meski tak melihat. Itu iman. Ada pulpen, aku simpan di belakang nih. Lalu saya tanya samamu, kamu percaya enggak bahwa di belakang punggung saya ini ada pulpen? Percaya Bang. Kenapa kau percaya? Karena kau lihat tadi ada pulpen ku pegang. Itu percaya. Tapi kau katakan, apakah kau beriman bahwa di tangan saya ini yang di belakang, di punggung saya yang di belakang ini ada pulpen? Saya beriman. Itu salah. Beriman itu kepada sesuatu yang tak terlihat. Itu salah satunya beriman kepada Allah. Tak nampak, itu iman. Kenapa kita beriman kepada Al-Quran? Padahal kita lihat maksudnya beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kalimatullah yang datang dari Sang Yang Maha Gaib. Beriman kepada Taurat Injil juga Bang Juma. Betul sekali. Nah, kenapa kami taat menyembah? Karena kami tahu bahwa pencipta langit dan bumi tidak ada yang bisa lolos dari penglihatannya. Ada cerita, ada orang kaya raya, dia tidak mau mati, dijual semua hartanya. Untuk apa? Untuk dia melakukan perjalanan jauh mencari tempat teraman untuk tidak mati, tidak didatangi malaikat maut. Dia berjalan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari gunung-gunung yang sepi, cari goa-goa di lereng-lereng gunung, bukit-bukit yang tidak ada lagi kehidupan. Tiba masa perjalanannya itu kurang lebih 10 tahun dia mencari tempat itu.
Berjalan, jadi pengembara dia kemana-mana untuk menghindari malaikat maut. Dapatlah dia sebuah gunung, di mana gunung itu ada goa di dalam, ada goa di situ. Masuklah dia di sana. Dia katakan apa dalam hatinya? Kelihatannya pencarianku sudah selesai. Inilah gunung yang paling aman, dan saya yakin malaikat maut tidak akan mungkin menemukan aku. Karena dia dikelilingi oleh sungai, dikelilingi hutan rimba, dan di sini banyak binatang-binatang buas, dan tidak mungkin kemudian bisa menemukan aku, si malaikat maut. Begitu dia masuk ke tepak, kurang lebih 100 meter, dia duduk, dia terbaring. Menghabiskan semua keluh kesahnya, lelahnya berjalan berpuluh tahun. Belum juga dia tertidur, tiba-tiba ada yang batuk di sampingnya. Kaget sekaget-kagetnya. Langsung dia berdiri. Ente siapa? Kok bisa ada di sini? Si pemilik batuk itu berkata, aku di sini lebih 10 tahun menunggu lo. Aku malaikat maut. Saatnya kamu harus kubawa pergi meninggalkan bumi. Hah? Aku sudah menghindari. Justru penghindaranmu dariku, dari langkah-langkahmu itu sebenarnya untuk menghindar dariku. Justru itu adalah langkahmu untuk datang kepada aku. Semakin kau menjauh dariku, semakin aku dekat samamu. Semakin kau memohon kepada Tuhanmu untuk panjangkan umurmu, semakin aku dekat kepadamu. Oleh karena itu, sadarkah kau bahwa sebenarnya di sini bukan tempatmu. Tempatmu di sono. Ada 2 disiapkan oleh Tuhan lo. Kalau bukan yang namanya surga, neraka. Dan kelihatannya karena matamu cuma 1, hatimu tertutup. Aku lihat juga kau gigimu sudah metik mulutmu. Kayaknya kau di neraka. Otakmu bocor. Badanmu penuh dengan babi. Tempatmu di neraka, tempat makanan menjijikkan semua di situ. Lucu juga Bang Jimmy. Ya kadang kalau sudah ngantuk begini. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di tempat saya sudah pukul 1:38 menit, 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada saudara Aloysius. Soalnya saya berbicara ini kadang saya sudah lupa saya bahas apa ini. Kayak tadi itu bisik dokter, sisakan sedikit, jangan dijahit semua. Itu lupa apa tadi sebelumnya itu benar. Loh, apa saya bahas apa ini? Jadi maafkan saya kalau saya ada ngawur. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga utamanya kepada saudara Aloysius yang saya cinta, yang kusayangi. Mudah-mudahan dilembutkan hatimu bisa mendapatkan hidayah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.